Oke, kita semua pasti pernah mikir ini kan, nggak peduli kamu fans berat dari zaman dulu atau yang baru aja mau coba nonton. Pertanyaannya selalu sama, kenapa sih One Piece itu panjang banget? Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas jawabannya. Yap, kalian nggak salah lihat. 1.000 episode lebih. Serius, angkanya aja udah cukup bikin ngeri siapapun yang baru mau mulai kan? Rasanya kayak mau lari maraton tapi tanpa latihan. Tapi pertanyaannya adalah, apa panjangnya ini beneran sebuah kelemahan? Atau jangan-jangan justru disitilah letak keajaibannya? Pasti pernah dong, apa ini ceritanya sengaja ditarik ulur biar nggak tamat-tamat? Atau jangan-jangan emang ada sebuah desain super besar di balik semua ini? Tenang, kita akan bongkar semuanya satu persatu. Dan inilah jawaban utamanya teman-teman. Panjangnya One Piece itu bukan bug, tapi fitur. Ini bukan cerita yang sengaja dilambatin, sama sekali bukan. Ini adalah sebuah petualangan mahal luas di dunia yang dari awal memang dirancang untuk jadi sebesar ini. Ini dia peta perjalanan kita buat mengupas tuntas kenapa serial ini begitu epic. Kita mulai dari desain awalnya, lalu kita selami dunianya, karakter-karakternya, misteri-misterinya, sampai ke pertanyaan paling penting, kapan ini semua akan berakhir? Oke, bagian pertama, kita mulai dari niat sang maestro di baliknya, Eiichiro Oda. Kuncinya ada di kata perjalanan. Sejak awal banget, Oda itu nggak pernah niat bikin cerita yang selesai dalam beberapa tahun. Enggak. Dia membangun sebuah universe, sebuah alam semesta yang sengaja dirancang untuk dijelajahi pelan-pelan, bukan cuma buat dilewatin gitu aja. Ini adalah mahakarya seumur hidupnya. Sekarang, kita masuk ke alasan pertama dan yang paling jelas kenapa perjalanannya panjang banget. Karena panggungnya, dunianya itu sendiri, bener-bener raksasa. Coba deh kita lihat petanya sebentar. Ada 4 lautan besar, dipisahin sama satu benua raksasa yang ngelilingin dunia, namanya Red Line. Nah, buat nemuin One Piece, Luffy dan kawan-kawan harus nyeberangin Grand Line, lautan paling berbahaya yang bahkan dibagi lagi jadi 2 bagian. Dari geografinya aja, udah kebayang kan kalau ini bukan perjalanan singkat? Dan inilah yang bikin One Piece spesial. Setiap pulau yang mereka singgah itu bukan cuma sekedar latar belakang. Setiap tempat punya ceritanya sendiri, budayanya sendiri, bahkan masalah politiknya sendiri. Mulai dari gurun Alabasta yang penuh intrik sampai negara Wano yang super tertutup, setiap pulau adalah sebuah petualangan baru. Jadi, ya wajar kalau jadi panjang. Oke, dunianya luas, kita paham. Tapi yang bikin kita betah nonton ribuan episode kan bukan cuma pemandangannya, tapi juga siapa yang ada di dalamnya dan rahasia apa yang mereka simpan. Nah, ini pilar kedua dari panjangnya One Piece. Coba dipikirin, setiap anggota kru topi jerami itu punya backstory yang dalam banget. Kita diajak ngelihat masa lalu mereka, impian mereka, luka mereka. Butuh puluhan episode cuma buat kita paham kenapa Sanji begitu menghargai makanan, atau kenapa Robin begitu terobsesi sama sejarah. Proses inilah yang bikin kita benar-benar peduli sama mereka, dan itu nggak bisa dilakukan buru-buru. Sekarang kita masuk ke misteri utamanya. Coba dibayangin, ada 1 abad penuh dalam sejarah dunia yang sengaja dihapus. Hilang gitu aja. Apa yang sebenarnya terjadi di 100 tahun itu? Dan kenapa pemerintah dunia sampai mati-matian menutupinya? Dan misterinya ini numpuk banget. Ada poneglyph yang tersebar di seluruh dunia, ada misteri tekad D yang dimiliki Luffy dan karakter penting lainnya, sosok legendaris Joy Boy, sampai eksistensi Im Sama, sang raja bayangan dunia. Semua teka-teki ini saling terkait membentuk tulang punggung cerita yang sangat kompleks. Dan disinilah kejeniusan Oda kelihatan. Misteri abad kekosongan ini kan pada dasarnya cerminan dunia nyata, di mana sejarah seringkali ditulis oleh para pemenang. Ini membuat petualangan mereka mencari kebenaran jadi terasa jauh lebih bermakna. Alasan berikutnya, sederhana aja, cerita One Piece itu sendiri tumbuh besar bersama kita. Skalanya terus meluas dan terus berkembang. Kita lihat dari sistem pertarungannya aja. Dulu kita cuma kenal pukulan karet biasa, lalu muncul konsep gear yang mengubah fisik Luffy. Dan saat musuh semakin kuat, Oda memperkenalkan Haki, sebuah sistem kekuatan baru yang mengubah total level pertarungan di New World. Evolusi kayak gini butuh waktu untuk dijelaskan dan dikuasai. Skala petualangannya juga meledak. Cerita ini dimulai dari seorang anak laki-laki di sebuah perahu kecil. Sekarang, kita bicara soal armada besar bajak laut, perang yang melibatkan seluruh negara, bahkan robot raksasa dan senjata pemusnah massal. Petualangannya tumbuh dari level lokal menjadi global. Oda juga sangat pintar menjaga dunianya tetap hidup. Dia memperkenalkan para supernova.
Satu generasi bajak laut saingan Luffy. Ini membuat dunia terasa dinamis, seolah-olah dunia terus bergerak bahkan saat kamera tidak menyorot topi jerami. Jadi jelas, Luffy bukan satu-satunya orang hebat di lautan sana. Jadi, setelah semua perjalanan panjang ini, apakah petualangan ini ada akhirnya? Jadi kesimpulannya jelas banget, One Piece itu panjang bukan karena bertele-tele. Ceritanya panjang karena memang harus begitu. Untuk membangun dunia yang kaya, karakter yang kita cintai, dan misteri yang membentang 800 tahun, itu semua butuh waktu. Setiap chapter adalah bagian dari sebuah puzzle raksasa. Tapi tenang, akhir itu nyata, bukan mitos. Bahkan editor Oda di tahun 2019 sudah mengonfirmasi kalau ceritanya sudah memasuki babak akhir. Walaupun mungkin masih butuh beberapa tahun lagi, petualangan epik ini punya tujuan akhir yang pasti. Tapi, ada satu pertanyaan terakhir. Setelah mengikuti perjalanan ini selama belasan bahkan puluhan tahun, setelah tertawa dan menangis bersama kru topi jerami, sejujurnya, apa kita sudah siap kalau ini benar-benar tamat? Mungkin, pada akhirnya, panjangnya cerita ini justru adalah hadiah terbesarnya.